ini dimanajerin oleh Roberto Mancini guys. Ya, Roberto Mancini guys, kita tahu guys, sudah dari tahun 2012. Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel. Jadi untuk konten hari ini guys, saya mau buat konten games. Sudah sangat lama, hampir sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sampai 3 minggu ini saya sudah nggak bermain games lagi guys. Nah hari ini guys, saya mau buat konten games tentunya guys untuk review manager ya. Manager yang akan saya review adalah Roberto Mancini guys, dari timnas Italia. Cek itu guys. Guys, kita langsung menuju ke PES 2020 nya untuk review manajer Roberto Mancini guys. Oke, lawannya adalah Portugal guys. Menang dapat GP 10.000 guys. Guys, Portugal akan menjadi lawan kita, Italia versus Portugal guys. Kalau Portugal berarti pelatihnya adalah Fernando Santos guys. Kita lihat formasinya lawan dulu guys. Oh, 4-3-3 juga guys, tapi memakai 2 AMF guys, 2 gelandang serang, 1 gelandang bertahan guys di pemain tengahnya guys. Ya, Fernando Santos guys. Untuk Roberto Mancini ini kita pakai 4-3-3 juga sama, namun di sini kita pakai 4-3-3-nya yaitu 3 CMF dan oke guys, Roberto Mancini-nya kita pakai 4-3-3 juga, tapi 3 CMF guys. Lawannya adalah ternyata banyak yang turun guys dari formasi Fernando Santos, 3 CMF juga. Oh, Bonucci turun guys, Janik M juga turun guys. Kita lihat guys, yang turun-turun kita ganti dulu guys. Fabian Ruiz di sana guys, ada Bernardisi guys. Oke, kita langsung menuju ke pertandingan guys ya. Jadi kita tahu guys, untuk Euro 2020 ini ditunda guys untuk pelaksanaannya guys, yang harusnya diselenggarakan di tahun ini guys, bulan Juni dan Juli, karena ada pandemi Covid ditunda, akan diselenggarakan di tahun 2021 guys. Dan tentunya guys, untuk timnas Italia ini guys, timnas Italia ini dimanajerin oleh Roberto Mancini guys. Ya, Roberto Mancini guys, kita tahu guys, sudah dari tahun 2012 Roberto Mancini ini melatih timnas Italia guys, dan sudah hampir 8 tahun ya guys. Dan timnas Italia ini guys adalah salah satu ya kandidat juara untuk Euro tahun 2020 yang nantinya akan diselenggarakan guys di tahun 2021. Ini timnas Italia adalah salah satu kandidatnya guys, bersama dengan Belgia, kemudian ada Jerman di sana, ada Spanyol juga masih bagus guys. Oke guys, Immobile guys, lari kencang guys, kurang dapat guys. Ya, jadi Roberto Mancini ini guys, dia memakai formasi 4-3-3 guys, dengan gaya permainan ini guys, apa namanya, umpan pendek guys, sepertinya guys. Oke. Gaya permainan umpan pendek guys, karena Roberto Mancini ini pakai 3 CMF guys. Bisa guys. Ya, 4-3-3 formasi dari Roberto Mancini guys. 3 penyerang, 3 pemain tengah, dan juga 4 pemain belakang. Oke, Cristiano Ronaldo guys. Oke guys, ternyata Portugalnya lumayan guys permainannya guys. Oke, 3 penyerang adalah 1 CF ya dari Roberto Mancini, 1 CF,
dan 2 penyerang depan sayap guys, 1 CF, kemudian LWF dan juga RMF guys, RWF dan juga LWF atau penyerang depan kiri dan penyerang depan kanan guys. 1-0 guys, Immobile menggolkan guys, timnas Italia bisa memimpin guys. Kemudian guys, di Roberto Mancini ini kalau kita lihat formasi aslinya itu kan ada Insigne, ada Immobile dan juga ada Bernardeschi. Ini juga pemain, tiga pemain ini guys, ini sudah saya punya guys untuk agen kontraknya. Ya, di sini ada, kita lihat 3 pemain depan maksudnya guys, itu ada Immobile, kemudian ada Bernardeschi, kemudian ada Insigne. Dimana Immobile ini guys, Immobile ini sebagai center forward ya. Tapi di sini gaya permainannya target main guys. Jadi oke guys. Jadi dia bisa menyerang dari tengah ya, seperti playmaker juga, seperti false nine juga Ciro Immobile. Ya, Ciro Immobile ini adalah striker utama guys ya, CF dari klub Lazio guys. Ya, yang saat ini membela klub Lazio dengan kewarganegaraan Italia dan sekarang memperkuat timnas Italia guys, Ciro Immobile. Kemudian di pemain depan kiri guys, di pemain depan kiri Roberto Mancini itu memakai pemain depan kiri sayap ya, itu yaitu Insigne guys ya, kapten dari Napoli ya, penyerang dari Napoli Insigne. Nah, ini juga permainan Insigne kalau kita lihat guys, walaupun pandemi Covid sekarang masih berlangsung, Italia sudah menyelenggarakan Liga Italia dan kita lihat performanya itu cukup stabil guys, Ciro Immobile ya, pemain depan kiri sayap, pemain sayap depan kiri guys. Ini postur tubuhnya juga pendek ya guys, jadi dia untuk melari, untuk penyerang sayap ini lumayan enak guys kalau dipakai untuk di timnas Italia, yaitu penyerang depan kiri guys ya. Jadi saya produktif guys gaya permainan dari Insigne. Kemudian di sayap, pemain sayap depan kanan itu ada Bernardeschi guys. Bernardeschi ini adalah pemain dari Juventus guys. Jadi Roberto Mancini ini memakai 3 pemain dari Lazio, dari Napoli dan juga dari Juventus guys ya, murni dari klub Italia guys. Oke, ternyata kalah body ball Barella ya. Bernardeschi ini juga sebenarnya jarang dimainkan di Juventus ya, pernah beberapa kali bermain di Juventus. Jadi untuk performance dari Bernardeschi ini, karena dia pemain cadangan di Juventus, jadi belum bisa terlihat guys. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya guys, untuk Bernardeschi ini juga lumayan guys, karena dia ini guys, gol ya guys. Kita lihat guys, tendangan langsung dari Bernardeschi, seperti finishingnya kurang guys ya. Jadi untuk striker itu paling enak itu kalau kita bisa memakai striker. Di sini 3 striker ya guys. Kalau saya itu pakai striker itu paling tidak dia kesadaran menyerang guys, dan finishingnya guys itu ada di hijau guys, artinya 96 ke atas guys ya, kesadaran menyerang dan finishing guys. Ini untuk striker. Oke, Barella umpan Immobile guys. Wish, Bernardeschi guys, cakep guys, tendangan kaki kirinya guys. Gol guys, 3-0 guys, Italia melawan Portugal guys ya. 2 gol dicetak oleh Ciro Immobile, 1 gol dicetak oleh Bernardeschi guys ya. Kemudian guys, di Italia ya, di timnas Italia 3 pemain CMF guys, 3 CMF. Jadi Roberto Mancini ini tidak memakai gelandang serang maupun dan juga tidak memakai gelandang bertahan guys. Jadi murni dari center midfielder ya. Itu karena gaya permainan atau strategi bermain dari Roberto Mancini ini umpan pendek guys, jadi butuh pemain tengah lebih banyak guys, atau lebih garis lurus guys, CMF ya, pemain tengahnya garis lurus. Oke guys, Cristiano Ronaldo guys sepertinya guys. Nah, berbeda dengan lawan kita Portugal, Fernando Santos.
dia memakai pemain tengahnya tidak ada center midfielder, tapi pemain tengahnya itu bermain di area gelandang serang AMF, 2 AMF guys, untuk Fernando Santos lawan dari kita, dan juga 1 DMF, dia punya gelandang bertahan guys. Jadi sebenarnya kita lebih unggul guys untuk permainan bola di area setengah lapangan guys. Ya, setengah lapangan itu kita lebih unggul guys, karena kita punya 3 CMF. Tapi kita untuk pergerakan dari ke depan dan ke belakang itu masih menang di Portugal guys, karena ada gelandang serang 2 dan gelandang bertahan guys. Ya, ini 3 CMF untuk Portugal, untuk Italia guys, dengan oke guys, dengan formasi dari Roberto Mancini. Sepertinya Portugal sedang berusaha guys. Oke guys, kemudian guys di pemain belakang guys. Pemain belakang ini Roberto Mancini ini memakai 4 pemain belakang guys. Ya, 4 pemain belakang tentunya guys, 2 center back dan juga 2 pemain belakang sayap atau left back maupun right back. Kalau center back itu sama ya guys, dia punya kesadaran bertahan, agresi, perebutan bola. Ya, oke guys. Kemudian di kiper sama ya guys. Menang guys kita guys 3-0 guys. Saya belum selesai review sampai dengan kiper. Ya, 3-0 untuk timnas Italia melawan dengan Portugal. Akhirnya kita bisa menang guys. Kita lihat guys rating pemainnya. Oh, ternyata Ciro Immobile guys, karena dia 2 gol. Oke guys, itu saja guys untuk review dari Roberto Mancini guys. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye bye.